Nah, step 3 ini kita comot aja angkanya dari soal. Kita lihat dulu untuk beginning WIP-nya udah dikasih tahu. Transfernya itu sebesar 10.235.000. Tinggal kita masukin. Untuk DM-nya sebesar 8.850.000. Lalu untuk total production cost-nya 28.635.000. Berarti untuk conversion cost-nya itu tinggal kita selisihin. Nah, kalau di departemen kedua, total production cost itu DM ditambah conversion cost ditambah transfer in-nya. Karena kan ada unit yang ditransfer tadi. Jadi tinggal kita selisin aja buat nyari conversion cost-nya. Total produksinya dikurang transfer in-nya, dikurang DM-nya. Lalu untuk yang cost edit in current period-nya juga kita tinggal ambil aja. DM-nya yaitu sebesar 44.640.000 udah dikasih tahu. Untuk totalnya udah dikasih tahu juga 166.524.500. Nah, untuk transfer ini ada yang tahu gak dari mana? Dari departemen sebelumnya. Oke. Yang kayak mana nih? Iya, yang itu Pak, yang 80 jutaan. Oke. Thank you. Nah, untuk yang transfer in-nya, ini yang khusus yang cost edit in current period, kita ambil dari departemen sebelumnya, yaitu departemen produksi di step 5 nih, yang ada bacaan total cost of units complete dan transfer out. Jadi kita dapat transfernya itu memang dari yang ini nih, angka yang ini. Kita tinggal masukin aja. Lalu untuk conversion cost-nya kayak tadi, kita tinggal selisin aja total production cost-nya, dikurang transfer in, dikurang direct materials. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan yang nggak diketahui itu direct materials, berarti cara nyarinya itu total production cost-nya dikurang ini, dikurang conversion cost-nya, buat dapetin DM-nya. Pokoknya itu main selisih-selisihan aja sih teman-teman. Terus ini tinggal kita jumlahin aja dari atas ke bawah. Juga sama. Oke. Bentar deh. Nah, selanjutnya step 4, step 5 lagi. Step 4 ini kita tinggal ambil aja angkanya dari step ketiga sama step kedua. Untuk yang cost edit daring periodnya, kita tinggal ambil dari yang di step 3 nih, cost edit in current period. Itu sama aja. Lalu untuk yang equivalent unitnya, ini kita tinggal ambil dari step 2, yang equivalent unit ini. Jadi cost per equivalent unitnya tinggal kita bagi aja. Cost editnya kita bagi sama equivalent unit yang di step 2 tadi. 80 juta dibagi sama 65.000. Nah, ini juga sama, tinggal kita geser aja. Baru step 5, ini kayak tadi nih teman-teman, cara ngisinya. Untuk WP beginningnya, tinggal kita ambil dari step 3, yaitu yang ini nih, WP beginning ini, kita tinggal ambil aja. Satu-satu. Nah, lalu untuk yang cost edit to beginning WP-nya, kayak tadi caranya, yaitu kita kaliin equivalent unit yang ada di step 2 nih, untuk masing-masing bagian, ada transfer in, direct material, sama conversion cost-nya, kita kali sama equivalent unit yang ada di step 4. Cost per equivalent unit yang di step 4. Jadi biaya per unitnya dikali unitnya, gitu, buat dapetin total biaya untuk beginning WP-nya. Berarti untuk yang transfer in dulu nih, berarti equivalent unitnya yang dari from beginning WP-nya ini kan 0 tadi. Kita kali sama cost per equivalent unit. Nah, ini pasti hasilnya 0 ya teman-teman, karena kan tadi equivalent unitnya 0. Bilangan apapun yang dikali 0, hasilnya bakal 0.
Nah, lalu yang kedua, untuk bagian direct materialsnya sama, kita ambil dari from beginning WP, 6.000-nya, kita kali sama cost per equivalent unitnya, 693,16 sekian. Itu juga sama yang compression cost-nya. Berarti yang bagian equivalent unit compression cost-nya 8.000, kita kali sama cost per equivalent unit bagian compression cost juga. Nah, ini tinggal kita totalin ke samping. Oke, nah ini total from beginning inventory, tinggal kita totalin aja secara keseluruhan from beginning WP plus cost edit to beginning WP-nya. Nah, start and complete juga sama, equivalent unit yang di step 2 nih, untuk bagian start and complete, bagian transfer in dulu ya kita carinya. 43.000 kita kali sama cost per equivalent unit bagian transfer in juga. Untuk direct materialsnya juga sama, berarti untuk start and complete yang bagian direct materials 43.000 kita kali cost per equivalent unit bagian direct materialsnya. Untuk yang compression cost-nya juga 43.000 kita kali sama cost per equivalent unit bagian compression cost. Nah, ini tinggal kita totalin ke samping. Lalu untuk yang normal spoilage juga caranya sama. Intinya ini cara-cara nyarinya sih sama aja teman-teman. Cuma dikali-kali aja sama equivalent unitnya. Equivalent unit normal spoilage bagian transfernya dulu 5.200 kita kali sama cost per equivalent unit bagian transfernya juga. Kita dapat 6.477.000 sekian. Untuk yang direct materialsnya juga berarti 3.640 kita kali sama cost per equivalent unitnya. Yang compression cost-nya juga sama, berarti yang 2.600 nih kita kali sama cost per equivalent unit bagian compression cost. Ini tinggal kita totalin ke samping. Nah, lalu ini tinggal kita jumlahin aja. Total from beginning inventory ditambah start and complete ditambah normal spoilage, kita dapetin unit yang udah diselesain. Sebenarnya ini kata transfer out-nya ini bisa dihilangin sih, karena kan asumsinya departemen pengemasan ini kan udah departemen terakhir ya, jadi nggak bakal transfer lagi ke departemen selanjutnya. Cuman ini dari soalnya udah dari formatnya udah kayak gitu, jadi kita biarin aja. Terus yang abnormal ini kita ambil aja kayak tadi equivalent unit yang abnormal bagian transfer in dulu 4.800 kita kali sama cost per equivalent unitnya 1.245. Yang direct materials juga 3.360 kita kali sama 693,16 sekian. Yang conversion cost juga sama 2.400 kita kali sama cost per equivalent unit bagian conversion cost-nya juga. Nah, ini tinggal kita totalin aja ke samping. Yang terakhir bagian WP ending. Ini sama juga. Berarti equivalent unit yang WP ending, yang bagian transferin dulu, kita kali sama cost per equivalent unitnya. Lalu untuk yang bagian direct materials juga sama, equivalent unitnya di bagian direct materialsnya 8.400, kita kali sama cost per equivalent unitnya juga yang bagian direct materials. Lalu yang conversion cost-nya juga sama, 8.400, kita kali sama cost per equivalent unitnya. Kita dapat, terus kita totalin aja ke samping. Nah, kalau udah, ini kita bisa totalin untuk total cost accounted for-nya bagian total production, berarti didapat dari total cost unit complete dan transfer out-nya ditambah abnormal, ditambah WP ending. Kita dapat 195, 159, 500. Nah, kalau untuk yang ini, berarti kita totalin aja dari atas, dari beginning WP sampai ending WP. Ini tinggal kita tarik aja.
Oke. Untuk proses costing udah selesai nih teman-teman. Udah nyampe 2 departemen. Ada yang mau nanya nggak? Kak, mau make sure aja, Kak, yang departemen pengemasan, Kak, yang direct material, beginning mana tadi? Yang step 1, Kak, tolong Kak lihat. Step 2. Kan itu 6.000 ya, Kak. Itu tadi katanya 30%, berarti mau make sure aja nih, Kak. Berarti itu ngambilnya persen dari yang udah kita hitung, terus sisanya, Kak. Apa gimana? Iya. Kamu orang yang sama ya tadi ya? Bukan. Suaranya Yang mirip mana? sih. Intinya untuk beginning WP kan kita pakai sisanya. Kita kan untuk beginning WP itu di tahap 60%. Berarti kita tinggal 60% ini sebenarnya bukan tahap untuk periode ini, teman-teman. Jadi ini merupakan tingkat penyelesaian yang udah diselesaikan di periode sebelumnya. Kita kan lagi di bulan April nih. Jadi di bulan Maret kemarin, kita udah dapet nih saldo beginning WP dan udah nyampe 60%. Berarti kita tinggal lanjutin sisanya kan. Nah, kita lihat dulu. Pas kita lanjutin, kita bisa masukin berapa DM. Nah, kita perhatiin juga DM-DM yang udah dimasukin di periode sebelumnya. Karena kan ini udah nyampe 60% di periode sebelumnya. Kita lihat, direct materials dimasukkan 20% ketika proses pengemasan mencapai 25%. Nah, untuk di periode sebelumnya kan udah nyampe 60 nih. Berarti yang di periode sebelumnya udah dimasukin 20% dong. Gitu. Kita baca lagi kedua. Selanjutnya ditambahkan 50% ketika proses pengemasan mencapai 50%. Nah, di periode sebelumnya juga udah nyampe 60%, berarti yang 50% ini udah bisa kita masukin juga di periode sebelumnya. Berarti untuk yang di periode sebelumnya, total DM yang udah dimasukin itu sebanyak 70%. Nah, kita kan tinggal lanjutin sisanya. Sisanya itu 60% ke atas, jadi 61% sampai 100%. Dan anggapannya itu kita udah komplit sampai 100% untuk beginning WP. Jadi, kita tinggal catat sisa DM yang belum dicatat. Yang 20% udah dicatat di periode sebelumnya, di bulan Maret. Yang 50% juga udah dimasukin di periode sebelumnya. Yang belum dimasukin berarti sisanya ini, 30%-nya. Sisa dari tingkat penyelesaiannya. Makanya kita masukinnya 30% untuk DM-nya. Gitu tadi, yang nanya siapa tuh? Oh, berarti Gimana? putus. Oke, makasih, Kak. Oke, tadi putus-putus sih. Nah, ini Eoki nih teman-teman. Saya yakin kalian juga sebenarnya udah paham banget lah Eoki. Cuman biar mengasah tingkat pemahaman kalian lah ya. Eoki ini sebenarnya paling simple sih. Jadi ini ngerjainnya nggak nyampe 10 menit lah ya. Kita baca nih soal Eoki. PT Krusty Krab merupakan perusahaan yang memproduksi makanan cepat saji yang sangat enak dan terkenal di Bikini Bottom, yaitu burger kalengan. Nah, PT KK memprediksi bahwa di tahun 2020 akan terjadi kenaikan penjualan akibat peningkatan promosi dan jumlah ikan. Nah, manajer PT KK pun memutuskan untuk menerapkan Eoki guna menurunkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang akhir-akhir ini melewati anggaran perusahaan. Nah, berikut ini informasinya terkait biaya-biayanya. Kita baca komponen A dulu nih. Di komponen A kita bisa masukin apa aja. Dalam setahun 250 hari kerja. Nah, dari sini aja kita udah bisa masukin yang diketahui itu berarti working days-nya. Working days-nya berarti 250 hari. Nah, ini saya pakai istilah ya, teman-teman. Jadi nanti saya rumusnya juga pakai istilah. Working days-nya kita istilahin WD. Kita baca lagi. PT KK membutuhkan 100 kg bahan baku super lezat yang dibeli dari PT Cum. Nah, jadi 100.000 ini merupakan annual demand. Karena kan dia butuh 100.000 ini, berarti ini merupakan permintaan dari pelanggan. Jadi 100.000 ini merupakan, ini berarti kilogram. Ini merupakan annual demand-nya. Terus kita baca lagi, di mana setiap kali pemesanan itu sebesar 500.000. Nah, ada kata pemesanan, berarti pemesanan itu kan ordering. Berarti ini adalah ordering cost-nya per order.
Jadi setiap kali pemesanan itu kan sama aja kayak ordering cost per order. Jadi 500.000 untuk ordering cost-nya. Nah, katanya lagi perusahaan selalu memesan 5.000 kg bahan baku untuk setiap kali pemesanannya. Berarti itu merupakan order kuantitinya. Ini per kilogram ya, bukan ini. Jadi yang tadi nih yang 5.000 ini merupakan order kuantitinya. Setiap kali pemesanan perusahaan mesennya itu 5.000 kg. Nah, yang kedua kita lihat lagi. Ini katanya itu bahan baku tersebut dijaga kualitasnya dan dengan disimpan dalam kontainer khusus sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya terkait penyimpanan sebesar 6.000 kg per semester. Berarti ini kan data kita kan buat tahunan ya. Kalau WOQ itu selalu per tahun atau annual. Makanya di sini kan namanya annual. Annual itu berarti tahunan. Nah, ini kan datanya itu katanya 6.000 per semester. Berarti 6.000 kita kali 2 karena 1 tahun itu ada 2 semester. Berarti untuk carrying cost-nya itu 12.000. 6.000 kita kali 2. Biaya penyimpanan itu sama dengan carrying cost. Lalu yang C kita baca lagi. Mana nih? Waktu yang dibutuhkan agar pesanan bahan baku tersebut tiba di PT KK adalah 3 hari karena perusahaan menggunakan jasa kilat dari Konoha. Nah, ini berarti lead time-nya nih. Jadi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan bahan bakunya itu 3 hari. Terus yang terakhir sisa safety stock. Nah, ini berarti ada di keterangan berikutnya. Nah, katanya untuk mengantisipasi lonjakan permintaan oleh pelanggan, PT KK memiliki kebijakan untuk selalu menyimpan bahan baku sebanyak 100 kg. Berarti ini merupakan bahan baku cadangan atau bahan baku yang kira-kira sewaktu-waktu dibutuhin perusahaan lah. Safety stock namanya. Kita masukin 100 kg. Nah, ini kan udah semua diketahui. Ini juga keterangannya juga udah kita baca semua. Berarti tinggal kita cari yang diminta. Pertama itu kita diminta hitung EOQ sama reorder point. Berarti rumusnya itu kan akar dari 2 dikali annual demand-nya dikali sama ordering cost-nya dibagi carrying cost-nya. Berarti 2 dikali 100.000 annual demand-nya dikali 500.000 carrying cost-nya dibagi 12.000. Kita pakai akar ya, jangan lupa. Kita dapat hasilnya itu sebesar 2.887. Nah, ini kalian bisa hitung sih kalau misalkan ada yang ragu sama angkanya. Nah, EOQ udah selesai, berarti sisa reorder point untuk poin 1. Ini rumusnya itu annual demand dibagi sama working days-nya dikali sama lead time-nya ditambah safety stock. Nah, ini saya udah pakai istilah di sini. Jadi nanti kalian perhatiin istilahnya aja. Berarti 100.000 kita bagi sama working days-nya 250 hari dikali lead time-nya 3 hari ditambah safety stock-nya 100 kg tadi. Kita dapat reorder point-nya itu sebesar 1.300 unit. Nah, yang kedua, poin 1 udah selesai, berarti poin 2. Kita disuruh hitung ordering cost sama carrying cost sebelum dan sesudah menggunakan EOQ. Nah, kita cari yang ordering cost dulu, yang sebelum menggunakan EOQ. Rumusnya itu annual demand dibagi sama ordering quantity-nya dikali sama ordering cost-nya. Nah, jadi kan kita tinggal masukin aja 100.000 dibagi sama 5.000 ordering quantity-nya nih, yang sebelum menggunakan EOQ dikali sama ordering cost-nya 500.000. Kita dapat hasilnya itu sebesar 10 juta. Nah, berarti yang carrying cost-nya, ini rumusnya itu kita cari carrying cost dikali sama ordering quantity yang dibagi 2. Jadi 2 ini udah rumusnya teman-teman. Plus ditambah sama safety stock. Nah, ini kalian jangan salah nih. Jadi kalian tuh harus yang di dalam kurung dulu nih. Kan ini kan ada dalam kurung. Berarti ini kita kerjain dulu. Order quantity-nya dibagi 2. Berarti 5.000 dibagi 2, 2.500. Kita tambah dulu sama safety stock-nya. Jangan langsung dikaliin sama carrying cost-nya. Nanti hasilnya beda. Nanti juga ke bawahnya bakal salah. Jadi kalian perhatiin kurungnya. Jadi ditambah safety stock dulu, baru dikali carrying cost-nya. Kita berarti 5.000 dibagi 2
ditambah 100 dikali 12.000. Kayak gitu cara nyarinya. Jangan sampai salah hitung. Nah, kita dapat berarti total sebelum menggunakan EOKI, ordering cost-nya ditambah carrying cost-nya. 10 juta ditambah 31.200.000. Kita dapat 41.200.000. Lalu sesudah menggunakan EOKI, berarti rumusnya masih sama. Bedanya nanti kita bukan pakai order quantity. Kan ini tadi kita pakai order quantity nih, karena kan itu sebelum menggunakan EOKI. Kalau udah pakai EOKI, berarti kita pakainya EOKI, Economy Order Quantity. Cuma beda di situ doang. Berarti tadinya kan kita pakai 5.000 nih angka order quantity. Karena kita pakai EOKI, ada yang tahu nggak? Berarti kita pakai angka yang mana? 2.887. Oke, thank you. Pinter tuh yang tadi yang jawab. Ya, jadinya kita pakai angka yang dari yang perintah pertama nih 2.887. Tadi kan udah ketemu EOKI-nya. Berarti 100.000 annual demand-nya dibagi EOKI-nya 2.887 kita kali sama ordering cost-nya 500.000. Kita dapat hasilnya itu sebesar 17.320.508. Tinggal annual relevant carrying cost-nya, rumusnya itu sama kayak yang tadi sebelumnya, cuma bedanya pakai EOKI. Gitu. Carrying cost-nya, EOKI-nya dibagi 2, ditambah safety stock, baru dikali carrying cost-nya. 2.887 dibagi 2, ditambah safety stock-nya dikali 12.000. Kita dapat hasilnya 18.520.508. Berarti total sesudah menggunakan EOKI itu sebesar 35.841. Penjumlahan dari ordering cost-nya ditambah carrying cost-nya. Berarti penghematan yang terjadi sebelum menggunakan EOKI-nya 41.200.000, kita kurang sama sesudah menggunakan EOKI 35.841.16 rupiah. Ini berarti penghematan yang terjadi sebesar 5.358.984. Nah, sebelumnya ini memang kebetulan gampang untuk annual demand-nya teman-teman. Kan ini annual demand-nya langsung dikasih tahu 100.000. Kadang-kadang tuh ada yang soalnya itu menjebak. Jadi annual demand-nya itu nanti kadang-kadang per bulan. Jadi kita mesti kali 12 ataupun per triwulan. Berarti kita mesti kali 4 bulan. Terus per 1 bulan berarti kita kali 3 bulan. Atau enggak per semester berarti kita kali 2 semester. Jadi memang kebetulan di sini langsung dikasih tahu annual-nya atau per tahunnya. Kalau misalkan nanti di soal UAS itu bukan annualnya, kalian jangan lupa kali, karena kan ini selalu pakai annual demand atau permintaan tahunannya. Jadi kalau dikasih tahunya itu per bulannya dikali 12 dan seterusnya kayak gitu. Atau enggak nanti dikasih tahunya itu cuma apa namanya? Ya pokoknya gitulah ya. Intinya kalau dikasih taunya nggak langsung annual, kalian mesti cari dulu, dikali dulu sama periodenya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak sama materi Oki? Rework perlu dibahas nggak menurut kalian? Menurut saya sih gampang sih. Ada yang masih belum paham nggak materi rework spoilage? Bahas aja, Kak. Oke, kita bahas ya. Sebenarnya nih saya udah, ini kan soal tahun saya, berarti tahun saya itu 2 tahun yang lalu. Saya itu cuma ngerjain proses costing, rework, sama EOQ-nya. Tapi saya juga udah ngerjain yang di tahun anak 2020. Berarti 1 tahun yang lalu. Kalau saya kan tadi yang bahas itu yang 2 tahun yang lalu. Ini tadi nggak saya bahas karena mungkin teman-teman ada yang udah dibahas di kelasnya. Karena kan kemarin kan minggu review itu kan minggu review Akmen ya, lab Akmen.
pasti udah dibahas soal-soal tahun lalu. Jadi saya asumsinya tuh kalian udah dibahas yang ini tahun sebelumnya, yang tahun 2020, anak 2020. Tapi nanti saya kasih aja Excel-nya buat kalian belajar. Jadi nanti soalnya itu saya tambahin di file, ada 2 file, soal angkatan saya sama soal angkatan tahun 2020. Cuman yang angkatan saya nggak bikin yang materi joint cost-nya, karena di sini joint cost-nya itu metodenya physical measure. Sedangkan kan kalau kalian dilihat di kisi-kisi, di kisi-kisi lab Akmen itu yang keluar itu split of point. Makanya saya nggak bikin yang ini. Jadi saya cuma bikin 3 materi untuk tahun angkatan saya. Rework ya. Kita bahas aja rework ya. Nah, sini langsung aja ada perusahaan Koko merupakan brand yang telah dikenal akan kualitas tas kulit mereka yang baik. Nah, beberapa produk yang populer adalah waist bag, tote bag, sama backpack. Nah, pada bulan Juni 2020, perusahaan Koko ini menerima pesanan dari customer dengan data sebagai berikut. Nah, di sini ada data-datanya. Ini nanti kita skip dulu. Kita lanjut ke pembahasan ini dulu. Setelah melalui proses produksi, perusahaan Koko melakukan inspeksi dan ditemukan bahwa 20% dari total produksi waste bag-nya mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini kan yang kita sebut spoilage. Nah, di materi ini kan lagi bahas spoilage ya. Jadi ini kita bisa masukin nih infonya. Katanya 20% itu dari total produksinya mengalami kerusakan. Berarti ini untuk yang waste bag dulu ya teman-teman. Berarti waste bag-nya itu 20%, total spoilage-nya itu kita kali sama total produksinya. Karena katanya yang rusak itu 20% dari total produksinya. Berarti dikali 215. Dapat totalnya itu 43. Ini kita singkirin dulu. Nah, kita mau bagi lagi nih berapa yang normal, berapa yang normal. Kita cari lagi. Katanya 27 diantaranya itu merupakan bagian dari normal, sisanya abnormal. Berarti 27-nya itu normal, berarti abnormalnya tinggal kita selisihin aja. Oke, berarti yang waist bag udah selesai. Yang tote bag. Produk tote bag mengalami kerusakan lebih banyak 21 unit dari total kerusakan produk waist bag. Berarti katanya untuk tote bag ini spoilage-nya lebih banyak 21 unit. Berarti 43 ditambah 21. Gitu kan. Terus ada perbandingan. Katanya perbandingan normal dan abnormalnya itu 3:1. Nah, ini perbandingan. Semoga teman-teman masih ingat ya. Caranya itu berarti total perbandingan masing-masing spoilage dibagi sama total perbandingannya. Sorry, maksudnya perbandingan masing-masing spoilage dibagi total perbandingannya dikali sama totalnya. Berarti di sini untuk yang normal dulu, berarti ini kan normal dan abnormal 3:1. Berarti normalnya itu 3. Berarti total perbandingannya itu 4. Karena kan 3 plus 1. 1 ini dari total perbandingan yang abnormal. Jadi 3/4 kita kali sama totalnya. Berarti untuk yang normal 48, berarti yang abnormal itu 1:4. 1 itu untuk bagian abnormal, 4 itu total perbandingannya. 1/4 kita kali totalnya 64. Untuk yang backpack, itu ditemukan produk yang rusak akibat kesalahan karyawan sebanyak 10 unit. Nah, karena kesalahan karyawan berarti abnormal 10 unit, dan 15 unit itu karena kesalahan mesin, berarti itu normal. Berarti ini itu tinggal kita jumlahin aja ke samping. Normal ditambah abnormal. Ini tinggal kita totalin aja. Nah, nyari unit spoilage-nya ada yang mau nanya dulu gak? Belum, Kak. Oke, kalau belum, kita mau ngitung apa dulu nih. Ini kan jurnalnya masih ini. Berarti kita isi jurnalnya dulu. Jurnal ini kenapa saya tunjukin duluan? Karena jurnalnya udah gini-gini aja teman-teman. Jadi nanti kalian pas ujian udah bikin template aja. Jurnalnya persis buat kayak gini. Jadi nanti kalian pas ujian kan tinggal masukin angkanya. Untuk bagian materials control-nya,
Berarti kita bisa cari nih. Berarti direct materials-nya untuk biaya unitnya nih yang ada di bawah. Kita baca dulu deh. Perbandingan antara direct material cost dan direct labor cost untuk produk waste bag dan tote bag adalah 7:3. Sedangkan direct material cost untuk produk backpack merupakan penjumlahan dari direct labor cost produk waste bag dan direct material cost produk tote bag. Nah, semua jenis tas memiliki inventoriable cost senilai 110.000 jika dibiarkan menjadi spoilage. Nah, namun jika perusahaan Koko memutuskan untuk mengerjakan kembali produk yang sudah mengalami kerusakan tersebut, maka dibutuhkan biaya tambahan. Nah, ini kan kita mau bikin jurnal yang mengerjakan kembali. Makanya kita pakai angka yang ini nih. Katanya kan jika si perusahaan ini mau mengerjakan kembali, berarti membutuhkan biaya tambahan sekian-sekian. Nah, berarti ini kita pakai angka yang ini nih. Berarti untuk materials control, kita pakai angkanya itu 70.000 unit, karena kan materials, berarti direct materials. 70.000 unit kita kali sama total normal spoilage-nya. Kenapa normal? Karena ini kan untuk yang normal rework attributable to specific job. Jadi untuk yang normal spoilage. Berarti 70.000 kita kali sama 90, total normal spoilage. Yang kedua juga berarti sama, pakai unit yang normal spoilage, cuman angkanya itu sesuaiin. Karena ini wages payable control atau beban gaji karyawan pabrik lah. Nah, berarti dikali sama gaji karyawan pabrik juga. Berarti 45.000 kita kali sama 90 unit tadi. Begitu juga sama MOH-nya. MOH-nya itu 20.000, berarti 60.000 kita kali sama 90. Nah, untuk yang bagian debitnya tinggal kita totalin aja dari bagian kredit. Gitu. Nah, berarti yang kedua kita membuat jurnal yang mau kita biarin jadi spoilage. Ini yang normal nih. Berarti caranya itu kita tadi lihat nih, semua jenis tas memiliki inventoriable cost senilai 110.000 jika dibiarkan menjadi spoilage. Jadi yang 110.000 ini adalah biaya yang akan kita catat kalau misalkan spoilage itu nggak kita apa-apain, nggak kita perbaikin lagi. Jadi cuma kita biarin aja jadi barang cacat. Jadi 10.000 kita kali sama total unit normal spoilage-nya. 110.000 kita kali 90. Kenapa pakai angka yang ini? Karena ini merupakan normal spoilage nih. Nah, baru yang bagian B, ini tuh kita comot aja teman-teman angkanya dari yang ini nih. Yang dari yang pertama. Ini tinggal kita masukin aja persis. Nanti di ujian juga kayak gitu. Nggak perlu dihitung lagi ya. Jadi kalian jangan pusingin diri, ngitung-ngitung balik. Karena ini bakal sama kayak yang pertama ini. Nah, baru yang ini kita cari angkanya. Nah, untuk materials controlnya ini sebenarnya udah bisa kita masukin. Karena ini merupakan inventoriable cost yang tadi udah kita catat di jurnal yang kedua. Jadi kita masukin 9.900.000. Tinggal angka manufacturing controlnya sama WP controlnya. Kita hitung berdasarkan biaya produksinya. Yang di sini nih. Nah, ini kan kita mau nyari satu-satu nih teman-teman. Bentar. Nah, kita mau cari dulu bagian yang waste bag dulu nih. Produk waste bag. Untuk DM, DL, sama MOH-nya. Katanya di sini perbandingan antara direct material cost dan direct labor cost untuk produk waste bag dan tote bag ialah 7:3, sedangkan direct material cost untuk produk backpack merupakan penjumlahan. Nah, kita catat dulu yang ini nih. Katanya untuk DM sama DL-nya itu 7:3. Nah, ini kan yang dikasih tahu itu prime cost. Kalau kalian masih ingat, atau ada yang masih ingat nggak prime cost itu apa? DM tambah DL. Iya, betul. Prime cost itu DM tambah DL, kalau conversion cost, DL ditambah MOH. Berarti kita bisa cari nih, karena udah diketahui prime cost-nya. Kita mau cari masing-masing DM-nya berapa, DL-nya berapa. Berarti 225.000 kita kali sama perbandingannya. Berarti DM sama DL itu 7:3. Berarti 7
per 10. Karena bagian DM-nya itu 7, terus dibagi sama total perbandingannya 7 plus 3. Kita dapat, bentar, ini kita close dulu. 157.500 untuk DM-nya. Lalu untuk DL-nya berarti sama cara nyarinya 225.000. Kita kali perbandingannya untuk DL-nya berarti 3. 3 per 10. 3 per 10. Berarti untuk MOH-nya tinggal kita selisihin. Karena kan MOH conversation cost itu kan DL ditambah MOH. DL udah dikasih tahu. Berarti cara nyari MOH-nya 100.500. Kita kurang sama DL-nya. Kita dapat MOH-nya 33.000. Lalu untuk yang produk yang kedua yaitu tote bag. Tote bag juga sama. Tadi kan katanya perbandingannya sama nih untuk yang waist bag dan tote bag. Berarti prime cost tote bag itu 412.750. Berarti 412.750 kita kali perbandingannya untuk DM-nya itu 7 terus per 10. Kita dapat DM-nya 288.000 sekian. Untuk DL-nya berarti perbandingannya 3. Prime cost-nya dulu 412.750 kita kali 3 per 10. Lalu untuk MOH-nya berarti tinggal kita selisin aja. Conversion cost-nya 146.075 dikurang sama DL-nya. Kita dapat 22.250. Lalu untuk yang produk terakhir, backpack. Nah, kita baca. Sedangkan direct material untuk produk backpack merupakan penjumlahan dari direct labor cost produk waist bag. Berarti produk waist bag ini kita tambah dan direct material produk tote bag. Nah, ini agak ribet nih teman-teman. Berarti untuk dapetin DM si backpack ini kita harus jumlahin direct labor dari waist bag. Berarti direct labor-nya 67.500 ditambah sama katanya DM tote bag. Berarti yang 288.000. Nah, kita dapat 356.425 untuk DM backpack. Lalu untuk DL-nya berarti kita bisa cari prime cost-nya nih 552, 550 kita kurang sama DM-nya 196.125. Lalu untuk MOH-nya juga bisa kita cari conversion cost-nya 319.325 kita kurang sama DL-nya buat dapetin MOH-nya 123.200. Nah, berarti ini tinggal kita totalin aja ke samping buat dapetin total production cost untuk masing-masing produk. Nah, berarti untuk yang jurnal yang keempat ini nih, untuk angka WP-nya ini tinggal kita kaliin aja untuk masing-masing production cost-nya tadi dikali sama angka normal spoilage-nya. Jadi 27 dikali total production cost waist bag, 48 dikali total production cost tote bag, dan begitu juga backpack-nya total normal spoilage-nya dikali sama total production cost-nya. Nah, berarti untuk yang MOH-nya yang di sisi debit tinggal kita selisin aja dari kredit dikurang debitnya. Lalu untuk yang ini nih, untuk yang loss, untuk yang abnormal, ini juga caranya sama kayak yang pertama nih teman-teman. Cuma bedanya tadi kan kita pakai angka yang normal nih. Untuk total normal spoilage. Karena ini abnormal, kita pakai angka total abnormal. Berarti cara nyarinya itu, tadi untuk biaya rework-nya 70.000 untuk direct materials. Berarti di sini materials control-nya 70.000. Kita kali sama total abnormal spoilage-nya 42 unit. Berarti untuk yang wages payable-nya juga sama, direct labor-nya 45.000, kita kali sama total unit yang abnormal.
Begitu juga sama yang MOH-nya. Berarti 20.000 unit dikali sama abnormalnya. Nah, kenapa di sini kita debitnya loss? Karena kan ini karena ini merupakan spoilage yang terjadi karena kesalahan karyawan, makanya itu kan bisa menyebabkan perusahaan rugi. Jadi makanya diakui sebagai kerugian sama perusahaan. Karena kan sebenarnya bisa dihindarin, cuman karena kelalaian atau keteledoran karyawan, maka itu bisa dianggapnya tuh menjadi kerugian bagi perusahaan. Kalau misalkan untuk yang mesin kan dianggapnya atau yang normal spoilage dianggapnya kenapa sebagai MO control, WP control karena itu merupakan bagian dari proses produksi. Tapi kalau untuk yang karena kelalaian karyawan dianggapnya sebagai kerugian. Nah, untuk yang ini juga sama, berarti angka materialsnya itu kita dapat dari biaya inventoriable cost-nya kita kali sama total unit spoilage yang abnormal. 42 kita kali sama 110.000. Lalu untuk yang WP control-nya, ini kayak tadi, berarti masing-masing dari abnormal spoilage-nya kita kali production cost-nya. 16 dikali 258 ditambah 16 dikali 435 ditambah 10 dikali 675. Kita dapat untuk WP control-nya. Terus untuk MH, untuk loss from abnormal spoilage-nya, ini tinggal kita selisin kayak tadi cara dapatnya. Nah, oke. Untuk yang rework udah selesai juga nih teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Kak, nanti filenya di-share gak? Tergantung kalian sih mau di-share apa enggak. Di-share, Kak. Oke. Oh ya, saya bentar ya. Saya upload dulu karena ini di Excel-nya itu ada 2 pembahasan UAS. Jadi yang satu ini nih udah saya tandain, ini genap 2020, berarti di angkatan 2020. Tapi kalau yang 2019, ini saya tandain juga. 2019-2020. Jadi nanti kalau saya saranin, kalian pas UAS, jangan lupa buat template-nya terlebih dahulu sebelum UAS. Biar menghemat waktu, jadi kalian cuma isi sisa-sisanya aja. Sisa-sisa angka yang perlu diisi. Bentar. Oke, udah saya upload file juga ya. Bentar deh. Oke, sampai sini ada yang mau nanya ke teman-teman? Ada yang mau nanya atau udah paham? Jago sih kayaknya ya. Hmm, oke, saya izin cabut share screen-nya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya,
Feel free sih kalau misalkan mau nanya di personal chat nanti. Cuman saya nggak janji kalau bakal fast respon. Nah, untuk teman-teman yang udah ikut mentoring hari ini, terima kasih untuk waktu luangnya. Semoga untuk yang saya bahas tadi bisa berguna dan kalian pahamin untuk proses pengerjaan UAS Lab atau Akmen nanti di hari Selasa ya kalau nggak salah. Ya, tanggal 14 ya. Semoga kalian bisa dapat nilai yang